sekiranya aku diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti aku akan penuhi undangan tersebut. Jangan lupa like and subscribe agar channel ini bermanfaat bagi siapa saja. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW dalam masalah harta adalah yaitu untuk diberikan sebagai hadiah. Hadiah ini sebenarnya nggak jauh berbeda dengan sedekah atau juga infak atau juga barangkali adalah pemberian-pemberian. Cuman dibedakan bahwa hadiah adalah pemberian yang didasarkan keikhlasan diberikan kepada orang lain sebagai wujud kasih sayang, dan dengan itulah akan terwujud. Jadi dengan pemberian hadiah itulah akan terwujud kasih sayang, hubungan yang baik, dan diharapkan itu kan dapat menimbulkan rasa cinta bagi yang menerima dan juga bagi orang yang memberinya. Nah, dan juga merupakan bahwasanya tangan yang di atas yang memberi hadiah itu juga lebih baik daripada tangan yang di bawah, yaitu orang-orang yang menerimanya. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, memberi hadiah dalam agama kita itu memang sesuatu yang disyariatkan. Siapa penerimanya dan siapa yang memberikannya, ini supaya nanti ada hubungan baik di antara mereka. Nah, tapi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hadiah telah disyariatkan di dalam agama kita. Ada satu dalil, itu berupa hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau du'itu ila tira au qura'in, lajamtu walau uhdiya ilayya tira'un au qura'un laqabiltu." Rawahul Bukhari. Artinya, sekiranya aku diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti aku akan penuhi undangan tersebut. Begitu juga jika sepotong lengan atau kaki dihadiahkan kepadaku, pasti aku akan menerimanya. Ini sabda Nabi SAW. Dan memang Nabi adalah diperbolehkan menerima hadiah, namun tidak menerima sedekah. Dan Nabi sangat suka diberi hadiah. Artinya, kalau kita diberi hadiah, maka sukalah. Karena dengan hadiah itu akan timbul kasih sayang di antara mereka. Nah, juga sebuah hadis yang lain dikatakan, hadis riwayat Tabrani dari Ummu Hakim Al-Khuzai, bahwa dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau tidak menyukai penolakan terhadap kelembutan?" Beliau menjawab, "Betapa buruknya yang demikian itu. Sekiranya aku diberi hadiah sepotong kaki binatang, pasti aku akan menerimanya." Jadi ternyata hadiah adalah bagian daripada kelembutan hati yang diberikan pada seseorang. Makanya orang yang telah memiliki etikat yang baik, maka jangan kemudian kita menolaknya. Dan Nabi ketika diberi hadiah, apapun hadiah itu, beliau selalu menerimanya sebagai penghormatan dan juga sebagai suatu yaitu rasa hormat kepada orang yang memberikan hadiah. Ada hadis berikutnya dari Khalid bin Adi, dan Nabi SAW pernah bersabda, "Man balaghahu ma'rufun ngan akhihi bin ghairi mas'alatin wala israfin nafsin fal yakbalhu wala yaruddahu fa innama huwa rizqun saqahullahu azza wa jalla ilaihi." Rawahu Ahmad. Barang siapa diberi saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, maka hendaklah diterimanya dan jangan menolaknya. Sesungguhnya yang demikian itu rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadiah termasuk rezeki min haitsu la yahtasib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penerimanya. Tapi kalau kita menerima hadiah, sukalah. Kenapa? Itu bagian daripada rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan rezeki itu juga dalam rangka memberikan kebaikan pada pemberinya. Kemudian daripada Aisyah, dia menceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Rawahu Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menerima hadiah
yang diberikan balasan atasnya. Nah, dan memberikan balasan atas nanti, Nabi itu suka menerima hadiah dan Nabi suka memberikan balasan kepada pemberian hadiah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini beberapa keterangan dari hadis Nabi SAW bahwa hadiah termasuk pemberian yang baik dan menerima hadiah termasuk kebaikan bagi diri kita dan juga bagi penerimanya. Nah, dalam hal ini memberi hadiah bukan termasuk yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan niat yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya hadiah bukan dalam perkara yang buruk. Contoh, kita mungkin siapa yang bisa menghabiskan minuman keras ini, tak beri hadiah bukan itu. Tapi adalah dalam urusan yang baik, mungkin tanpa syarat, atau juga karena rasa takjub dan hormat kepada seorang atas prestasinya, maka memberi hadiah termasuk kebaikan baik bagi penerimanya ataupun juga bagi orang yang memberikannya. Bahkan diperbolehkan memberi hadiah kepada non-muslim. Jadi kita tidak dilarang memberi hadiah meskipun kepada non-muslim. Bahwa ada satu hadis dari Rasulullah SAW bahwa Ali radhiyallahu anhu menceritakan, ahda kisra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqabila minhu wa ahda lahu qaisaru faqabila minhu wa ahdat lahu al-muluk faqabila minhum. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wal Basar. Seorang Kisra, itu adalah kaisar dari Persia begitu, pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW dan beliau pun menerimanya. Dan seorang kaisar juga pernah memberikan hadiah kepada beliau pun menerimanya. Bahkan raja pernah memberikan hadiah kepada beliau dan beliau pun juga menerimanya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Al Basar. Nah, makanya bila Nabi menerima hadiah dari non-muslim pun menerimanya, maka kita tidak dilarang untuk menerima hadiah meskipun dari orang yang berlainan keyakinan dengan kita. Dari Bilal radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa dia pernah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa fadak yang besar, sesuatu namanya adalah pemberian dari sahabat kepada Rasulullah. Nabi menerima juga pemberian itu. Jadi kalau begitu jangan menolak hadiah, tapi terimalah, karena yang menerima, yang memberi akan merasa senang kalau kita menerima pemberian itu. Kemudian juga dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Uqaidir ad-Daumah pernah memberikan hadiah jubah dari kain sutra. Hadis riwayat muttafaq alaih. Seorang raja Romawi, tentunya dia non-muslim, pernah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah baju kulit. Lalu beliau mengenakannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan juga dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Raja Daumah Al-Jandal pernah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baju sutra dan beliau memberikan kepada Sayyidina Ali. Setelah itu Ali mengguntingnya dan menjadi sebesar kain kerudung dan dihadiahkan kepada wanita-wanita keluarganya. Ini juga hadiah dari seorang non-muslim. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, dia menceritakan, ibuku pernah mendatangiku pada masa Quraisy untuk menemuiku, dan dia adalah seorang musyrik. Lalu Asma datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah aku harus menemuinya? Jawab Nabi, ya, temuilah. Tentu dia membawa hadiah untuk anaknya agar dia pun menemuinya. Riwayat Bukhari. Ibnu Uyainah mengatakan, lalu ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang yang telah memerangi karena agama. Jadi tidak dimasalahkan orang itu berbuat baik, adil terhadap orang yang tiada memerangi agama kalian. Tapi nggak boleh kita memberikan hadiah kepada orang-orang yang memerangi agama kita. Bagi kita nggak memerangi lagi nggak boleh. Tapi hanya pada orang-orang yang non-muslim yang tidak memerangi agama kita. Kemudian dari Ummu Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadanya, sesungguhnya aku pernah menghadiahkan kepada Najasyi, yaitu minyak misik atau kasturi, dan aku tidak melihat Najasyi melainkan telah meninggal dan tidak mengetahui hadiahku melainkan ditolak.
dan jika hadiah itu dikembalikan kepadaku, maka itu adalah untukmu. Jadi pernah Nabi berikan pada Najasyi namun ditolak. Tapi seandainya diketahui bahwasanya hadiah itu enggak diterima dan dapat diambil Nabi, maka kemudian diberikan kepada Ummu Salamah. Ini dan masih banyak lagi sebenarnya hadis-hadis yang lain, tapi cukuplah bagi kita bahwasanya hadis-hadis tadi menjadikan dasar hukum bahwa memberi hadiah dan menerima hadiah adalah memang disyariatkan dalam agama. Bahkan kita tidak dilarang untuk menerima hadiah dari orang-orang yang tidak seiman, seagama dengan kita. Lalu kemudian, bolehkah kita menarik atau mengambil kembali hadiah itu? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadiah adalah pemberian. Maka hukumnya diharamkan menarik hadiah yang pernah kita berikan kepada orang-orang yang menerima hadiah. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah mengatakan, riwayat Bukhari, orang yang menarik kembali hadiahnya adalah seperti anjing yang muntah lalu memakan lagi muntahnya itu. Jadi orang pernah memberi hadiah, lalu ditarik kembali hadiah itu, seperti anjing yang telah memuntahkan muntahan, kemudian muntahnya dijilati kembali. Nauzubillah. Juga hadis dari Ibnu Abbas yang keduanya memarfu'kan kepada Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, la yakhilu lirajulin ayyutiyal atiyata wa yarji'a fiha ilal walida fima yu'ti waladahu wa masalul ladzi yu'til atiyah fayarji'u fiha kama salil kalbi akala hatta idza sabi'a qa'a thumma raja'a fi qai'ihi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Tidak dihalalkan seorang muslim memberi suatu pemberian lalu menariknya kembali kecuali orang tua pada apa yang telah diberikan untuk anaknya. Dan perumpamaan orang memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, maka seperti anjing yang makan sehingga jika telah kenyang anjing itu muntah kemudian memakan lagi muntahan-muntahan itu. Riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Hibban dan Hakim. Kalimat namanya tidak dihalalkan. Artinya menunjukkan orang yang telah memberi hadiah kemudian menarik hadiahnya kembali. Ini bukan sesuatu yang dibenarkan, tapi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, monggo silakan saling memberi hadiah dan dengan rasa cinta dan ikhlas, namun tidak boleh kemudian kita menarik hadiah kita kembali setelah orang yang menerima dengan senang hati. Dan kita telah mendapatkan pahala akan menjadi hilang kembali. Demikian tentang hadiah, semoga bermanfaat untuk kita semuanya.